Kesultanan Delhi. Bagian 4. Menuju kebesaran dan integrasi ke Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemimpin Delhi menggunakan gelar Sultan. Delhi pun kemudian juga memiliki nama resmi, Kesultanan Delhi Al-Mu'tasim Billah. Gelar kesultanan ini diberikan oleh Kesultanan Siak yang kala itu sudah tumbuh menjadi negara besar dan berpengaruh di perairan Malaka. Perkembangan Kesultanan Siak yang pesat menjadikannya negara yang diperhitungkan di samping Aceh. Sultan Amaluddin Menggendar Alam mengambil kebijakan yang secara politis menguntungkan Delhi, yaitu menjaga kedekatan hubungan dengan Aceh dan Siak. Sementara itu, pada tahun 1811 Masehi, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles berhasil merebut Batavia dari tangan Perancis. Jatuhnya Batavia mengakhiri kekuasaan Perancis. Inggris selanjutnya berkuasa pada bekas jajahan VOC di Nusantara. Tahun 1814, berdasarkan Traktat London, Inggris mengembalikan kekuasaan atas Jawa dan seluruh Nusantara kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda memberikan Malaka kepada Inggris. Tahun 1818, Traktat London mulai dilaksanakan. Malaka yang strategis kini dikuasai Inggris. Namun, berdasarkan Traktat London, Inggris tidak akan mengusik tanah Sumatera. Belanda pun kembali ke Batavia, melanjutkan hegemoni mereka di Nusantara setelah VOC. Sultan Amaluddin Menggendar Alam menjadi saksi perubahan politik di Nusantara. Sampai masa pemerintahannya berakhir, tidak ada kontak apapun baik dengan Inggris dan Belanda. Tahun 1850, kepemimpinan Delhi dilanjutkan oleh Sultan Osman Perkasa Alamsyah. Tahun 1853, Sultan Osman Perkasa Alamsyah datang ke Aceh sebagai tamu istimewa untuk mendapatkan gelar kehormatan. Kesultanan Aceh menganugerahkan kepada Sultan Osman Perkasa Alamsyah sebagai penguasa negeri Delhi dengan seluruh wilayah taklukannya yang meliputi Bajan, Pasir Putih, dan Ayam Denak. Tahun 1858, kepemimpinan Delhi dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Pada masa kepemimpinannya inilah mulai terjadi kerjasama dengan Belanda melalui pembukaan perkebunan tembakau pada tahun 1862. Setahun berikutnya, perjanjian baru dibuat yang isinya bahwa lahan perkebunan tembakau tidak akan diserahkan kepada orang-orang Eropa. Di abad ke-19, tembakau merupakan komoditas yang bernilai sangat mahal di Eropa. Kesultanan Delhi mendapatkan keuntungan besar dari perkebunan-perkebunan tembakau tersebut. Tahun 1872, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah tutup usia. Beliau dimakamkan di kota Masjid Labuan Delhi. Tahta Kesultanan Delhi kemudian dipegang oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam. Saat-saat tersebut, Kesultanan Delhi berada dalam kemakmuran dari hasil perdagangan tembakau. Teknologi kapal uap membuat pengangkutan tembakau ke Eropa bisa dilakukan dalam skala besar dan lebih cepat. Sementara itu, Medan juga tumbuh sebagai kota besar setelah Belanda menjadikannya sebagai ibu kota Karisidenan Sumatera Timur. Melihat perkembangan Medan yang pesat, tahun 1888, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam memutuskan membangun sebuah istana yang kelak akan bernama Istana Maimun. 18 Mei 1891, Istana Maimun diresmikan dan ibu kota Kesultanan Delhi dipindahkan ke Medan. Selain Istana Maimun, Sultan Ma'mun Perkasa Alamsyah juga membangun Masjid Raya Al-Masun yang diresmikan pada 10 September 1909. Tahun 1906, dimulailah pembangunan kantor kerapatan. Kantor ini berfungsi sebagai mahkamah keadilan atau sejenis pengadilan tinggi di zaman sekarang. Tahun 1924, tanggal 11 September, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah tutup usia. Beliau dimakamkan di kota Masjid Al-Mansun Delhi. Tahta Delhi kemudian dilanjutkan oleh Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah.
Di masa-masa pemerintahan Sultan Amaluddin diwarnai instabilitas politik dan militer seiring pecahnya Perang Dunia Kedua. Januari 1942, pasukan Kekaisaran Jepang mulai menyerbu kawasan Nusantara. Pasukan Belanda tidak mampu menahan serangan Jepang. 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Maka berakhirlah kekuasaan Belanda selama ratusan tahun lamanya. Dan kini Jepang mengambil alih Nusantara, termasuk Kesultanan Delhi. Perang Dunia Kedua tidak berlangsung lama. Pada 15 Agustus 1945, di atas kapal perang Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. 2 hari setelah menyerahnya Jepang, Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Kesultanan Delhi berintegrasi ke Republik Indonesia. Saat itu, Kesultanan Delhi masuk ke dalam Provinsi Sumatera Timur. Dan sekarang, setelah beberapa kali terjadi pengembangan provinsi, Kesultanan Delhi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.